Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatun Dwi Astuti dari Oceanografi A dengan NIM 260501119120019 dari Departemen Oceanografi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Semarang. Di sini aku akan mengulas kembali materi praktikum pemodelan oceanografi. Praktikum pemodelan oceanografi terdiri dari 4 modul, yaitu modul 1 model adveksi 1 dimensi, modul 2 modul difusi 1 dimensi, modul 3 model adveksi difusi 2 dimensi, dan modul 4 model hidrodinamika 1 dimensi sederhana. Untuk modul 1, di sini mempelajari metode pemecahan numerik eksplisit untuk menyelesaikan persamaan adveksi 1 dimensi dengan metode eksplisit leapfrog dan eksplisit upstream, serta memahami penerapannya dalam stabilitas numerik. Adveksi sendiri merupakan mekanisme perpindahan massa suatu materi dari satu titik ke titik lainnya dan termasuk ke dalam aliran yang berkaitan dengan fluida. Untuk persamaan adveksi merupakan persamaan diferensian parsial yang dikenal juga dengan persamaan transport di mana dapat diselesaikan dengan analitis dan numeris. Berikut persamaan adveksi 1 dimensi dengan artifisisnya. Untuk F adalah konsentrasi suatu zat, T adalah waktu, U adalah kecepatan, dan X adalah arah sumbu horizontal. Metode pendekatan dalam pemodelan numerik secara umum terdapat dua pendekatan, yaitu eksplisit dan implisit. Untuk eksplisit sendiri terdapat stabilitas hitungan, penyelesaiannya lebih mudah, dan untuk simulasinya lebih lama. Sementara untuk implisit, dia tidak terdapat stabilitas hitungan, penyelesaiannya lebih rumit, namun simulasi lebih cepat. Metode pendekatan dalam metode eksplisit dibedakan menjadi tiga, yaitu FTCS atau Forward in Time Central in Space, lalu ada Leapfrog, lalu ada Upstream. Untuk FTCS sendiri merupakan gabungan dari pendekatan beda hingga, yakni turunan pertama terhadap waktu dengan beda maju dan turunan kedua terhadap ruang dengan beda tengah, sehingga solusi FTCS termasuk ke dalam solusi stabil bersyarat dengan syarat kestabilan alpha delta T per delta X kurang dari setengah. Untuk selanjutnya ada Leapfrog. Leapfrog sendiri merupakan metode beda hingga yang merupakan perluasan dari metode beda tengah atau central difference terhadap ruang dan waktu. Skema Leapfrog didapatkan dari turunan dari Taylor yang merupakan skema konsisten. Leapfrog akan konsisten apabila nilai C kurang dari 1, dengan C-nya adalah sebagai berikut. Untuk selanjutnya ada upstream yang merupakan skema untuk melengkapi ketidaksempurnaan dari metode Leapfrog dan stabilitasnya juga sama dengan Leapfrog. Untuk upstream sendiri dibuat untuk model positif dari konsentrasi di alam yang merujuk ke lautan. Metode ini menggunakan metode pendekatan beda maju untuk turunan waktu, sementara itu untuk turunan terhadap ruang dilakukan dengan melihat arah kecepatan U. Jika U lebih dari 0, maka turunan terhadap ruang menggunakan pendekatan beda mundur, sementara U kurang dari 0, maka digunakanlah pendekatan beda maju. Ini adalah contoh atau hasil run dari MATLAB untuk metode FTCS. Ini Leapfrog, dan ini adalah upstream. Nah, dari hasil-hasil grafik tersebut terdapat banyak sekali grafik yang terhadap ruang dan waktu, namun saya menampilkan hanya perwakilan saja. Nah, untuk ketiga metode tersebut, FTCS yang memiliki kestabilan kecil disebabkan skema ini merupakan skema unconditionally unstable, karena apabila nilai lebih besar dari 1, sehingga tidak akan memiliki hasil jika jangka waktu panjang dari crossing time. Skema yang paling stabil didapat dari skema upstream dikarenakan memenuhi kondisi C
CFL yang menjadi domain numerik dari persamaan pembangun lebih besar daripada bentuk fisik serta perambatan kecepatan dari gangguan fisik apapun. Nah, selanjutnya modul 2 di sini akan memahami metode pemecahan numerik eksplisit secara kontinu dan diskontinu untuk menyelesaikan persamaan difusi satu dimensi serta memahami penerapan dalam model kaitannya dengan stabilitas. Untuk difusi sendiri mempunyai arti perpindahan zat padat, cair, atau gas dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Setiap zat yang berdifusi akan menuruni gradien konsentrasinya. Difusi sendiri memiliki ciri-ciri hasil dalam transversasi percampuran atau transport massa tanpa memerlukan gerakan yang besar. Untuk persamaan pembangun difusi satu dimensi adalah sebagai berikut. Dengan arti fisiknya yaitu F merupakan konsentrasi suatu zat terlarut, AD adalah koefisien difusi, T merupakan waktu, dan X adalah arah sumbu horizontal. Untuk metode eksplisit sendiri digunakan untuk mengaproksimasi persamaan diferensial parsial untuk menentukan harga opsi. Persamaan beda hingga metode ini menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Bila indeks N untuk waktu, indeks N itu untuk waktu, untuk ruangnya itu indeks I, dan AD dianggap konstan terhadap waktu dan ruang, maka didiskretasi menjadi seperti berikut, dengan alfa AD simpati per delta T per delta X kuadrat. Untuk kriteria stabilitasnya sendiri, yaitu untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan metode beda hingga eksplisit, yaitu dengan sebagai berikut. Nah, untuk hasilnya sendiri diperoleh grafik eksplisit kontinu dan diskontinu pada skenario 1-7 dengan dua jenis parameter pembeda yaitu konsentrasi versus grid dan konsentrasi versus waktu. Untuk kasus A dan B merupakan metode eksplisit kontinu dan kasus C dan D merupakan metode eksplisit diskontinu. Untuk hasil grafik ini menginterpretasikan pergerakan polutan atau konsentrasi polutan terhadap ruang maupun waktu. Berikut hasil grafiknya. Nah, untuk grafik yang merupakan perwakilan hasil tersebut, terdapat pada skema tertentu ada yang tidak stabil. Nah, kestabilan itu masing-masing dikarenakan pada suatu skema memiliki kestabilannya masing-masing. Untuk skema yang lebih stabil pada skema difusi satu dimensi adalah skema eksplisit kontinu karena konsistensinya terhadap jarak dan waktu. Hal ini juga ditunjukkan pada hasil grafik, di mana grafik kontinu atau kasus A, nilai polutan selalu sama dan konsisten terhadap waktu dan jarak. Sementara itu pada grafik diskontinu, kasus C terdapat polutan yang tidak konsisten terhadap waktu dan jarak. Hal itu terjadi karena terdapat nilai yang tidak ada sehingga menjadi tidak terlalu stabil. Nah, untuk kesimpulannya pada modul 2, yaitu skema difusi satu dimensi eksplisit ini termasuk dalam skema yang bersifat stabil tanpa syarat karena variabelnya telah diketahui harganya. Terus diperlukan syarat tambahan untuk ketelitiannya. Untuk skema numerik dikatakan stabil apabila harga variabel yang dicari tidak bertambah besar. Lalu skema yang lebih stabil adalah skema kontinu karena memiliki nilai yang konsisten dan konstan antar polutan, jarak, dan waktu. Nah, masuk ke modul 3. Untuk modul 3 sendiri mempelajari metode beda hingga eksplisit pada transport adveksi difusi dua dimensi horizontal serta mengenal sifat dinamis transport adveksi difusi dua dimensi. Nah, untuk persamaan adveksi difusi dua dimensi sendiri secara horizontal ditunjukkan dengan rumus berikut, persamaan berikut. Persamaan berikut didapat dari persamaan adveksi satu dimensi dan difusi satu dimensi. Dengan arti fisiknya yaitu F merupakan konsentrasi suatu zat terlarut dalam satuan ppm, AD adalah koefisien difusi dalam satuan meter kuadrat per sekon, T merupakan waktu, U dan V adalah kecepatan, dan XY adalah titik sumber. Nah, untuk kegunaan mempelajari pemodelan adveksi difusi dua dimensi di oceanografi sendiri untuk penerapan dalam kasus fenomena transport di perairan dangkal dan air tanah. Penelitian tentang penyelesaian persamaan adveksi difusi dua dimensi
juga digunakan pada model persebaran polutan juga. Nah, samping itu juga digunakan untuk persoalan angkutan polutan dalam aliran air yang mengalir dalam aliran terbuka. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk skema 1, nah, video yang saya tampilkan ini adalah hasil dari skema 1, di mana untuk C, konsentrasi, AD, koefisien difusi, dan ketentuan lainnya sudah ditentukan sebelumnya. Namun, berbeda lagi dengan kasus apabila C sama dengan 0 dan AD-nya sama dengan 1, maka polutan tidak memiliki pergerakan dan cenderung hilang karena konsentrasinya 0. Hal ini menandakan bahwa C dan AD sangat mempengaruhi model dari pergerakan polutan. Sementara itu, untuk nilai theta sendiri mempengaruhi arah pergerakan polutan. Nah, untuk besar dari konsentrasi C sangat mempengaruhi kecepatan horizontal dan vertikal dari polutan saat menyebar, di mana pengaruhnya berbanding lurus. Saat konsentrasi semakin besar, maka kecepatannya juga akan semakin besar, sehingga polutan akan bergerak lebih cepat. Sementara itu, untuk nilai AD berpengaruh terhadap percepatan secara horizontal dan vertikal dari polutan. Pengaruhnya juga berbanding lurus saat koefisien difusi semakin besar, maka percepatan horizontal dan vertikalnya juga akan semakin besar. Pada kasus apabila C sama dengan 0 dan AD sama dengan 1, mempunyai arti bahwa kecepatan horizontal dan vertikalnya akan sama dengan 0 sehingga polutannya tidak bergerak. Nilai C sama dengan 0 menunjukkan bahwa tidak adanya polutan dan nilai AD sama dengan 1 berarti polutan memiliki percepatan secara horizontal dan vertikal yang konstan dan hanya dipengaruhi oleh besar grid dan langkah waktu yang merupakan variabel tetap. Selanjutnya ini perwakilan hasil dari skema 4. Nah, untuk skema 4 ini juga C, AD, dan ketentuan lainnya juga sudah ditentukan sebelumnya. Namun, apabila berbeda kasus lagi, untuk AD-nya sama dengan 0 dan C sama dengan 1, untuk pergerakan polutan akan mempunyai kecepatan yang sama dan tetap, serta mempunyai posisi tetap di tempat awalnya. Untuk tempat awal saja, dari awal sampai akhir. Nah, apabila C sama dengan 1, nilai kecepatan horizontal dan vertikalnya hanya dipengaruhi oleh theta. Berarti besar konsentrasi tidak memberikan pengaruh terhadap pergerakan polutan, namun pergerakan polutan dipengaruhi oleh arah sudut pergerakannya. Sementara itu, untuk nilai AD sama dengan 0, akan menyebabkan polutan memiliki percepatan horizontal dan vertikal bernilai 0. Nah, hal tersebut yang menunjukkan bahwa polutan mengalami pergerakan dan memiliki kecepatan yang terdefinisi, akan tetapi tidak ada perubahan kecepatan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Masuk ke modul terakhir, yaitu modul 4. Di sini mempelajari sifat-sifat penjelasan fenomena oceanografi terkait gelombang, pasang surut, dan memahami model kaitannya dengan stabilitas numerik dengan metode eksplisit. Diartikan untuk model hidrodinamika sendiri diartikan sebagai simulasi suatu aliran yang didasarkan pada persamaan matematika dengan menggambarkan fenomena fisik aliran dan penyelesaian persamaan matematika secara numerik. Model hidrodinamika sangat penting untuk mensimulasikan pola gerak air laut secara global. Model hidrodinamika juga di dalam air laut digunakan untuk mengkaji disipasi panas di laut, sebaran radionuklida yang terlepas ke badan air laut, serta untuk pengkajian klimatologi laut. Dan di sini ada persamaan hidrodinamika satu dimensi dengan diskretasi secara eksplisit. Nah, untuk persamaan pengatur Fridanya dapat ditulis sebagai berikut. Di mana persamaan pengatur ini mempunyai arti fisis, yaitu U merupakan kecepatan sesaat, M per S, lalu ada D adalah diameter ukur yang konstan terhadap ruang, dan G adalah koefisien gravitasi bumi. Persamaan hidrodinamika sederhana ini dapat dideskritisasi secara eksplisit dengan metode FTCS, beda maju untuk waktu dan beda pusat untuk ruang. Nah, ini ada persamaan momentum dan ini persamaan kontinuitas, di mana
Diskriminasi numerik persamaan hidrodinamika satu dimensi secara eksplisit ini harus mempunyai kriteria stabilitas atau dari CFL Courant Friedrich Lewis sebagai berikut. Delta T kurang dari sama dengan delta X per akar GH. Selanjutnya yaitu ada hasil. Nah, pada grafik satu ini didapatkan model perubahan kecepatan arus dalam grid tertentu di sepanjang waktu. Dalam grafik tersebut diketahui bahwa perubahan kecepatan arus akan stabil pada waktu ke-400 dengan kecepatan berada pada rentang min 0,14 hingga 0,14. Jadi pada waktu ke-400 ini dia akan stabil hingga pada waktu ini dengan kecepatan arusnya berkisar pada rentang min 0,14 hingga 0,14. Selanjutnya pada grafik 2 ini merupakan model perubahan elevasi permukaan air dalam grid tertentu di sepanjang waktu. Dalam grafik tersebut sama seperti grafik yang pertama di mana diketahui perubahan elevasi muka air akan stabil hingga pada waktu 400. Nah, untuk elevasinya sendiri berada pada rentang min 0,1 hingga 0,1. Setelah waktu tersebut, grafik akan mengalami ketidakstabilan. Nah, selanjutnya ada grafik ketiga. Nah, pada grafik ketiga ini didapatkan model perubahan kecepatan arus dalam waktu tertentu sepanjang grid. Dalam grafik tersebut juga diketahui perubahan kecepatan arus akan stabil hingga pada grid ke-70 di sini. Nah, untuk kecepatannya berada pada rentang min 0,14 hingga 0,14. Nah, seperti grafik sebelumnya bahwa setelah grid ke-70, grafik akan mengalami ketidakstabilan. Nah, yang terakhir didapatkan grafik perubahan elevasi permukaan air dalam waktu tertentu di sepanjang grid. Dalam grafik tersebut sama seperti grafik yang ketiga, di mana diketahui perubahan elevasi akan stabil hingga grid ke-70 dengan elevasi berada pada rentang min 0,1 hingga 0,1. Nah, untuk selanjutnya itu akan mengalami ketidakstabilan. Nah, dari hasil tersebut didapatkan kesimpulan bahwa keempat grafik tersebut sangat dipengaruhi oleh boundary. Untuk nilai amplitude dan kedalaman juga sangat berpengaruh terhadap nilai yang dihasilkan. Amplitude yang tinggi berakibat pada kecepatan dan elevasi permukaan air yang lebih besar pula. Sebuah literatur menyebutkan bahwa perairan yang memiliki kedalaman besar akan cenderung memiliki kestabilan yang tinggi karena tidak dipengaruhi oleh gesekan dasar. Sementara itu pada kedalaman yang rendah akan membentuk pola ketidakstabilan akibat adanya gesekan dengan dasar perairan. Nah, berikut tadi yang sebelumnya tadi yang saya sampaikan dari modul 1 sampai 4 itu merupakan ulasan materi yang dipelajari dalam praktikum pemodelan oceanografi. Nah, selanjutnya yaitu apabila dalam menyampaikan ada salah kata atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga ulasan materi ini sangat berguna bagi orang-orang yang membutuhkan dan saya berterima kasih kepada asisten dan teman-teman yang telah membantu dalam praktikum pemodelan oceanografi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.